Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wise Tech Channel. Channel tempat berbagi wawasan, ilmu, sains dan teknologi. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan gambar loncengnya agar tidak ketinggalan video-video Wise Tech berikutnya. Terima kasih bagi yang memberikan komentar, like dan yang telah share atau membagikan video ini. Semoga bermanfaat, teman-teman sekalian yang budiman. Proses mendengar berlangsung apabila pesan yang berisi informasi dipindahkan dari sumber kepada penerima dalam suatu lingkungan yang menekankan bunyi dan mengharapkan umpan balik. Teman-teman yang budiman, mendengar itu penting. Mendengar itu bagian penting dari seseorang untuk mendapatkan informasi. Karenanya kita butuh memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Karena jika kita tidak memiliki keterampilan mendengar dengan baik, maka kita akan berpotensi kehilangan banyak informasi penting yang kita butuhkan. Bahkan jika kita tidak memiliki keterampilan mendengar dengan baik, maka juga membuat kita berpotensi mendapatkan informasi yang bias dan tidak akurat. Teman-teman sekalian, mari kita mulai pembahasan kita dengan memberikan pengertian terhadap proses mendengar. Apa itu mendengar? Apa itu proses mendengarkan? Proses mendengar itu akan berlangsung apabila pesan yang berisi informasi dipindahkan dari sumber kepada penerima dalam suatu lingkungan yang menekankan bunyi dan mengharapkan umpan balik. Selanjutnya, apakah pesan itu? Dan apa informasi itu? Pesan ialah sesuatu yang disampaikan, dan informasi adalah sesuatu yang mengurangi ketidakpastian dalam pesan. Karenanya sering kita dengar seseorang bertanya, berapa banyak informasi yang terdapat dalam sebuah pesan? Sedangkan yang dimaksud dengan sumber adalah pengirim pesan. Adapun yang dimaksud dengan penerima adalah orang yang mendapat pesan. Sementara yang dimaksudkan dengan lingkungan ialah satu keadaan di mana pendengaran terjadi. Dalam proses mendengarkan sering tidak dapat dihindari adanya kebisingan yang mengurangi kualitas mendengarkan. Kebisingan adalah apa saja yang mengganggu penyampaian informasi antara si pemberi pesan dan si penerima pesan. Untuk melihat kualitas mendengarkan, bisa dilihat dari adanya umpan balik. Umpan balik ialah reaksi penerima terhadap pesan yang disampaikan setelah ditafsirkan. Itulah unsur-unsur yang ada dalam sebuah proses mendengarkan. Sekali lagi, unsur-unsur yang ada dalam sebuah proses mendengar adalah 1. Pesan, 2. Informasi, 3. Pengirim pesan, 4. Penerima pesan, 5. Lingkungan, 6. Kebisingan, 7. Umpan balik. Pendengaran adalah jalan dua arah. Pembicara harus mengikuti aturan dasar pemahaman untuk membantu pendengar mengerti atas pesan yang disampaikan. Pendengar juga harus melaksanakan beberapa petunjuk untuk menangkap pesan pembicara. Perlu diingat bahwa pada suatu waktu, mungkin terdapat lebih dari seorang pendengar bagi seorang pembicara. Informasi yang diperoleh masing-masing pendengar tersebut mungkin sama atau tidak sama. Ini bergantung pada apakah semua pendengar berpegang kepada prinsip komunikasi yang baik atau tidak. Untuk membantu pendengar agar mengerti, maka sebagai pembicara kita harus mempertimbangkan bagaimana menyusun kata-kata dan perincian tentang apa yang akan disampaikan. Kita perlu memilih khalayak pendengar yang sesuai, waktu dan format yang tepat. Bagi pembicara perlu mempertimbangkan apakah waktu sibuk atau waktu senggang. Apakah pertemuan resmi atau kunjungan tidak resmi. Bahkan, lokasi tempat kerja, ruang sidang, ruangan sosial dapat membantu atau mengganggu komunikasi. Akhirnya, kita harus memutuskan apakah tindak lanjut apakah secara verbal atau dalam bentuk tulisan, memang diperlukan. Sedangkan di pihak lain, sebagai pendengar, kita harus melakukan hal-hal berikut agar pendengaran kita bisa efektif. 1. Senantiasa berpikiran terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh pembicara. 2. Tidak membiarkan perhatian kita disimpangkan atau dialihkan oleh reaksi kita sendiri terhadap apa yang dikatakan. 3. Berikan perhatian pada gerak-gerik pembicara. 4. Fokuskan perhatian pada informasi yang sedang disampaikan. 5. Siap secara fisik untuk mendengarkan. Sebagai pendengar yang baik, agar kita bisa mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh. Jika kita tidak dapat memahami suatu pesan tertentu, maka mintalah pembicara mengulanginya, mengkhususkan atau menerangkan masalah tersebut. Jangan segan, jangan malu dan jangan takut untuk menanyakan sesuatu yang memang belum dimengerti. Karena hal itu akan merugikan kita sendiri untuk mendapatkan informasi secara lengkap. Teman-teman sekalian, tidak semua orang dianugerahi kemampuan mendengar yang sama, tetapi kita semua dapat belajar untuk mendengar, jika kita berusaha bersungguh-sungguh.
Untuk bisa menjadi pendengar yang berhasil kita memerlukan beberapa latihan. Latihan yang harus kita lakukan, setidaknya ada 7. Yaitu, 1. Mendengar dengan penuh minat. 2. Tidak membiarkan pikiran kita menerawang. 3. Memusatkan seluruh perhatian pada apa yang sedang dikatakan pembicara. 4. Menolak gangguan. 5. Berpikiran terbuka. 6. Berusaha duduk di depan. Dan 7. Mencatat masalah yang penting. Di samping 7 latihan di atas, kita harus menekan ego kita sendiri dan tidak hanya memikirkan apa yang hendak kita katakan sewaktu pembicara selesai menyampaikan pesan. Kita harus mendengarkan gagasan dan menilai suatu pesan berdasarkan kebaikan isinya, bukan cara penyampaiannya. Kita hendaklah mendengar dengan sabar setiap ucapan dan menahan diri untuk tidak mengganggu. Kita harus menemukan bidang-bidang yang diminati, memperhatikan sepenuhnya tentang apa yang dikatakan oleh orang lain. Semua itu perlu kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Teman-teman sekalian, sebagai pendengar adalah bermanfaat memberikan umpan balik terhadap apa yang kita fahami dari pembicara. Kita bisa mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dari pembicara atau membantunya mengatasi masalah yang sulit. Kita juga boleh menanyakan kembali sesuatu yang diucapkan untuk memastikan maksudnya. Kita bisa menggunakan bahasa tubuh dan perasaan untuk menyampaikan kemudahan atau kesukaran kita dalam memahami apa yang disampaikannya. Kita juga boleh menanyakan, kapan, apa, di mana, siapa, dan seterusnya untuk memperoleh informasi yang lebih jelas. Selain itu, kita juga boleh mengemukakan pertanyaan yang lain untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci atau membantu pembicara mendapatkan hal-hal yang sulit. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.